Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkyani Oktaviana Rizal dari kelas MJ 604 untuk mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Heti Hendrayati. Nah, di sini saya akan mempresentasikan report activity dari usaha keripik singkong Jaro. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat 5 poin utama, yaitu product overview, promotion strategy, customer profile, competitor analysis, dan sales reporting. Produk overview dari usaha ini yaitu keripik singkong Jaro merupakan produk yang berasal dari Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Camilan ini berbahan dasar singkong khas daerah Jaro yang diolah secara sederhana namun menghasilkan rasa gurih dan tekstur yang renyah. Kemudian, inovasi utama dari produk ini terletak pada keberagaman varian rasa yang unik dan kekinian seperti balado, keju, hingga rasa khas Banjar yaitu bumbu habang. Selain itu, keripik ini tanpa menggunakan pengawet atau MSG sehingga lebih aman untuk kesehatan. Nah, branding produk ini mengangkat kekayaan lokal yang mengangkat cita rasa daerah dengan slogan cita rasa Nusantara dalam sekeping keripik. Kemudian pemilihan usaha keripik singkong ini sebagai bentuk wirausaha yang didasari beberapa alasan utama, yaitu antara lain karena bahan bakunya mudah didapat, kemudian bahan bakunya juga murah dan tersedia di sepanjang tahun. Selain itu, keripik ini juga merupakan camilan yang digemari oleh berbagai usia dan memiliki potensi pasar yang luas, baik untuk dikonsumsi sehari-hari maupun untuk oleh-oleh. Produk ini juga mudah didistribusikan karena tidak memerlukan penyimpanan khusus dan memiliki daya tahan yang cukup lama. Dengan potensi inovasi rasa dan kemasan yang tinggi, usaha keripik singkong ini sangat fleksibel untuk dikembangkan dari skala kecil menjadi bisnis rumahan yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan ini menjadikan langkah awal wirausaha dengan modal kecil namun berpeluang keuntungan yang besar. Nah, kemudian ada promotion strategi. Nah, pada tahap ini adalah langkah-langkah atau strategi untuk mempromosikan produk keripik singkong Jaro. Yang pertama ini ada promosi dari mulut ke mulut. Nah, strategi ini merupakan bentuk promosi paling dasar namun sangat berpengaruh. Keripik singkong Jaro memanfaatkan kepuasan konsumen dalam menyebarkan informasi. Pelanggan yang merasa puas dengan rasa, kerenyahan, dan harga produk, mereka dengan sukarela merekomendasikan keripik ini kepada teman, keluarga, atau tetangganya. Kemudian strategi ini juga bekerja sangat efektif di lingkungan lokal, terutama karena kepercayaan personal antar individu lebih kuat dibandingkan dengan iklan formal. Kemudian yang kedua, strategi yang telah kita lakukan yaitu promosi melalui story WhatsApp, di mana platform WhatsApp ini dimanfaatkan sebagai alat promosi online yang langsung menyasar konsumen aktif di lingkungan kontak. Kemudian story ini juga menjangkau audiens secara personal dan memberikan kesan dekat sehingga mendorong pembeli dengan spontan. Strategi ini juga murah, cepat, kemudian langsung menyentuh kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu sistem konsinyasi atau titip jual di warung atau toko setempat. Nah, untuk memperkuat kehadiran di pasar lokal, keripik singkong Jaro ini menjalankan strategi konsinyasi dengan menitipkan produk di beberapa warung tradisional dan toko kelontong. Nah, untuk langkah awal ini, hal ini masih dalam lingkup Kecamatan Jaro dan area perkotaan di wilayah Kabupaten Tabalong. Selanjutnya ada consumer profile dari keripik singkong Jaro. Nah, target pemasaran kami yaitu yang pertama ada rekan kantor. Nah, rekan kantor ini menjadi salah satu target pasar awal dan potensial.
mereka ini merupakan konsumer dewasa yang produktif dan memiliki kebiasaan ngemil waktu kerja, istirahat, atau rapat informal. Biasanya rekan kantor ini membeli dalam jumlah yang lebih dari satu bungkus untuk stok di kantor atau dibawa pulang. Nah, dari rekan kantor ini juga sangat penting untuk memberikan testimoni langsung untuk produknya jika memuaskan, sehingga berpotensi menjadi agen promosi informal atau word of mouth. Kemudian yang kedua, target sasaran kami ya ini tetangga rumah. Jadi segmen ini merupakan pasar lokal terdekat dan sangat relevan untuk strategi distribusi langsung maupun sistem titip jual. Nah, selanjutnya ada anak sekolah. Anak sekolah ini juga menjadi segmen yang sangat penting karena camilan ringan seperti keripik ini sangat disukai untuk bekal, jajan, atau istirahat di waktu siang. Bisa juga mereka berbagi dengan teman. Nah, mereka ini bisa membeli secara langsung di kantin sekolah atau warung sekitar sekolah, sehingga cenderung membeli berdasarkan tren atau dari rekomendasi teman sebayanya. Selanjutnya, sasaran kami yaitu pada masyarakat Tabalong. Nah, target pasar yang ini merupakan lebih luas dan mencakup seluruh masyarakat Tabalong sebagai wilayah produksi dan distribusi, terutama keripik singkong jaro. Pendekatan ini menegaskan positioning produk sebagai camilan lokal kebanggaan daerah. Nah, target market keripik singkong jaro ini secara kesimpulannya terdiri dari 4 kelompok utama, yaitu ada rekan kantor, komunitas terdekat yaitu tetangga, kemudian ada anak sekolah, dan masyarakat luas Kabupaten Tabalong. Kemudian masing-masing segmen ini memiliki perilaku konsumen yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan memperkuat fondasi pemasaran berbasis kedekatan sosial, aksesibilitas lokal, dan kekuatan rasa yang otentik. Selanjutnya ada kompetitor analisis untuk keripik singkong jaro. Nah, pada kompetitor analisis ini terdapat 2 analisis, yaitu kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung. Untuk kompetitor langsung ini adalah produsen keripik singkong lain di wilayah Kabupaten Tabalong dan sekitarnya yang menjual produk sejenis dengan target pasar yang mirip. Misalnya keripik singkong rumahan lain. Nah, keunggulan dari keripik singkong rumahan lain ini yaitu sudah dikenal lama oleh masyarakat Kabupaten Tabalong, kemudian harganya juga murah. Namun hal ini juga terdapat kelemahannya, yaitu tidak memiliki promosi yang aktif di kanal online, kemudian tidak ada identitas produk, jadi hanya kemasan bening saja, kemudian tidak konsisten dalam ketebalan dan rasa, jadi tidak ada inovasi rasa. Nah, di sini keripik singkong jaro memiliki peluang yaitu kemasan yang rapih, kemudian telah membangun brand atau merek, dan promosi di media sosial sudah dilakukan. Nah, untuk kompetitor tidak langsung ini yaitu kompetitor yang menjadi pengganti alternatif di konsumen. Misalnya yaitu keripik singkong kemasan industri seperti Kitela, Kusuka, atau Maichi, seperti itu. Kemudian keunggulan dari keripik singkong kemasan industri ini yaitu teksturnya yang renyah dan kualitas dari produksinya lebih higienis juga karena mereka sudah menggunakan mesin. Kemudian citra mereknya sudah kuat karena mereka sudah menjadi brand nasional. Tetapi kelemahannya yaitu mereka memiliki kandungan lemak dan garam yang tinggi. Kemudian bahan tambahan seperti MSG atau pengawet lainnya. Kemudian harganya juga lebih mahal. Nah, di sini
peluang dari keripik singkong jaro yaitu rasanya lebih tradisional karena mengangkat cita rasa khas dari Banjar. Kemudian harganya yang lebih bersahabat, menyasar kepada segmen pelanggan harian. Kemudian lebih praktis dan tanpa pengawet dan MSG. Kemudian pada sales report ini, omset penjualan keripik singkong jaro dalam 1 minggu terjual sebanyak 22 bungkus dengan ukuran kemasan 100 gram. Penjualan ini per bungkusnya dihargai dengan harga Rp7.000, sehingga omset dalam seminggu penjualan keripik ini sebesar Rp154.000. Kemudian ada biaya bahan baku yaitu singkong, minyak goreng, dan bumbu. Pada singkong ini 1 kg singkong harganya Rp2.000. Nah, 1 kg singkong ini menghasilkan 3 bungkus keripik singkong. Jadi per bungkusnya itu sekitar Rp700. Selanjutnya untuk minyak goreng dan bumbu, ini untuk pemakaian minyak goreng per bungkusnya itu diestimasikan sebesar Rp1.000, dan bumbu ini tuh mengacu pada perasa seperti garam, cabai bubuk, dan perisa lainnya yang diestimasikan per bungkus itu Rp500, sehingga total biaya untuk bahan baku itu sekitar Rp2.200 per bungkus. Dan biaya kemasan dan biaya operasional lain ini seperti listrik dan gas seperti itu diestimasikan untuk per bungkusnya itu sebesar Rp700. Nah, dari perhitungan sebelumnya kita mendapatkan keuntungan yaitu dari perhitungan pendapatan sebesar Rp154.000, kemudian biaya bahan baku itu totalnya sebesar Rp48.400, kemudian ada biaya pengemasan dan biaya operasional lain itu pada 22 bungkus yang terjual ini sebesar Rp15.400, kemudian didapatkan keuntungan ini dari total pendapatan dikurangi dengan biaya bahan baku dan dikurangi dengan biaya pengemasan serta biaya operasional lain, sehingga didapatkan keuntungan dalam penjualan keripik singkong jaro ini sebesar Rp90.200. Selanjutnya analisis penyebab keberhasilan produk keripik singkong jaro. Yang pertama yaitu ada strategi promosi online dan offline yang efektif. Nah, pada strategi ini kami menerapkan story WhatsApp yang setiap hari diunggah untuk mendorong pembelian impulsif dari pelanggan tetap. Kemudian kita juga memberi testimoni pelanggan untuk dijadikan konten promosi dan meningkatkan kepercayaan kepada calon pembeli. Yang kedua ini ada distribusi konsinyasi. Nah, pada strategi ini kami menempatkan produk di toko kelontong sekitar area Tabalong untuk meningkatkan keterjangkauan dan visibilitas produk. Kemudian sistem titip jual ini memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk tanpa harus memesan terlebih dahulu. Yang ketiga ini ada sistem promosi, yaitu segmentasi pasar yang jelas. Pada strategi ini produk keripik singkong jaro menyasar kepada pelajar, ibu rumah tangga, kemudian hingga pekerja. Nah, harga yang terjangkau dan kompetitif memperkuat posisi keripik singkong ini pada pasar lokal. Yang terakhir yaitu kualitas produk yang konsisten. Nah, cita rasa yang gurih, renyah menjadi pembeda utama dari produk yang serupa. Kemudian adanya cita rasa khas Banjar yang tidak ada pada keripik lain menjadikan nilai jual tersendiri. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.